Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala badan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini seperti biasa ini di pekan terakhir di semester ganjil EP 2021 2022 dan kita akhiri pada pekan ini. Kemudian kita coba mengakomodir harapan Ustadz yang lain untuk taklim kita ubah hari Rabu jam siang. Juga santri kalau 6:30 ini adalah makannya bingung ya, di sayur belum matang, belum ada, masak sendiri mungkin. Ganti-ganti suasana supaya ya tidak bosan. Hanya pindah-pindah tapi tetap taklim juga. Waktu-waktunya yang dirubah. Salam dan salam terus tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW dan kepada sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih. Akhir pekan ini kita ingatkan kembali bahwa bahaya dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar menjadi penyebab datangnya azab. Ya, sekarang apa judulnya? Bahaya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dan menjadi sebab turunnya atau datangnya azab. Kita paham ratusan ya musibah ya yang Allah turunkan di bumi Nusantara ini, di Indonesia ini. Di Sukarame saja mungkin yang alhamdulillah selamat dari banjir, selamat dari erupsi ya, selamat dari tsunami. Tapi itu tidak menjadi jaminan akan selamat dari gempa bumi. Beberapa bulan yang lalu pernah kita rasakan itu rindu ya. Rindu itu gempa bumi tapi kecil, dia juga goyang itu, maghrib itu masih teringat ya. Dan dulu pernah ada angin puting beliung, santri belum mondok sebagian. Angin puting beliung yang mengangkat semua spandek atap kos-kosan sebelah dan rumah sebelah. Jadi cerita Pak tukang yang bekerja angin gulung sampai dipol agar nabil ya, kemudian sampai depan pintu itu galon terbang. Tapi kemudian gulungan itu belah dengan izin Allah ya, sebelah sana terangkat, sebelah kanan terangkat atapnya sampai ke perumahan. Inilah sebetulnya Allah di sini tidak, padahal di sini spandeknya pendek. Lantai 2 di sebelah sana, seberang jalan itu juga kena. Kita juga masih ya tidak lupa likuifaksi ya di mana itu di Sulawesi ya, di daerah Sulawesi tanahnya bergerak. Tanahnya berjalan ya. Semua hendaknya menjadi ya peringatan bagi kita waspada ya, mengapa itu terjadi. Setelah itu para santri camkan betul ya, tanamkan dalam diri tugas utama hidup ini berdakwah. Profesi pertama berdakwah.
Dakwah itu isinya ya dua, memerintahkan yang ma'ruf, amar ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, nahi mungkar. Baik itu di sekolahan, namanya nanti tarbiyah atau pendidikan, walaupun istilahnya itu lebih sempit. Tarbiyah itu istilah yang lebih komprehensif adalah takdim, ya, memberadabkan. Di situ ada bimbingan. Cukuplah ini guru mbak Ana yang konseling, cukup santri ini diajarin transfer of knowledge, cukup. Tak cukup, dia harus dibimbing, ya. Bahkan mengajar itu lahir batin, mengajar intelektualnya, fisiknya, juga mendidik, mengajar nurani atau jiwanya. Tidak bisa hanya parsial, ya. Sebab manusia ada ruh, sebab manusia ada jiwa, ada kalbu, harus dididik juga. Cukup. Sehingga terserah namanya pendidikannya apa, kalau tidak menyentuh pada komponen, ya, aspek-aspek dasar, ya, yang menjadi inti manusia, akan berhasil, ya. Manusia hanya bisa dididik, mengikuti, atau bisa jadi benar kalau panduan yang dijadikan pedoman pendidikan itu tentu Al-Quran dan Sunnah, di mana Rasulullah diutus untuk menyampaikan itu, mengajari kita sebagai guru, ya, sebagai guru. Rasulullah diajari oleh Allah bagaimana mendidik manusia. Kurikulum juga sudah akan berubah lagi, muter-muter, ya, digabung, ditambah, ya, dikurangi, ya. Maka tidak ada yang lebih pintar manusia siapapun kecuali kalau kita melihat kepada Rasul, ya. Pusing orang itu coba sana, uji coba ini, nggak mau melihat kepada Rasul. Akhirnya apa? Temu-temu sampai kapan? Selesai. Atau nanti, ya, berdakwah itu fardiyah bisa. Ini coba berlian Sofi Dalita. Ilmu yang saya dapat sampaikan. Mungkin Askar, Zakia belum banyak belajar, terus sebulan, seminggu, malah yang seminggunya libur. Malah didakwah fardiyah. Dakwah fardiyah itu dakwah personal. Satu, ya, satu. Apa yang dia nggak tahu jelasin. Ya kamu sudah tahu, ya. Lalu suruh tanya. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah, ya, jika kamu tidak mengetahui, ya. Atau dimulai dengan kitanya yang menggali, ya, coba dicek apa yang belum tahu. Nah, itu diantaranya dakwah. Tugas saya bisa dakwah kepada anak TK, ya, saya, ya. Anak TK diajari, ya, supaya apa? Jangan berisik di masjid, adabnya, ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ada adab kebersihan, disiplin itu. Ada betul, dengan caranya fokus pada disiplin. Karena itu terus kita nggak usah dipikirkan nanti mau kerja apa. Allah yang menyiapkan kerjaan kalau kita memantaskan diri untuk menjadi pegawainya Allah, ya. Pasti nanti ada, ya, yang Allah berikan kepada kita untuk dikerjakan. Ada yang masih menganggur, beri, ya, orang kok nganggur, nggak paham, ya, begitu banyak pekerjaan, ya, begitu banyak yang bisa dikerjakan, tapi kok menganggur, ya, ya, sama aja bunuh diri, ya. Air yang tidak mengalir itu beku, apa namanya, bau, ya. Semua harus terus bergerak, ya. Nggak ada ceritanya diam-diam nganggur. Jadi Allah nggak perlu, ya, terus mengingatkan, ya, kepada umat pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu menjadi brand, ya. Kalau udah ketemu Aska, itu dai pasti. Walaupun nanti akan diledek, ya, kalau satu Aska ini tausiah terus, ya. Itu yang terjadi pada Oma, ya, Oma aja Usmawati.
curhat. Ketemu saudara saya mesti dijauhi sekarang. Kalau ketemu oma mesti ditausiai gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, semua nggak boleh sama oma katanya gitu. Oma udah berdakwah kepada keluarga. Nggak apa-apa gitu. Ya, ya nggak apa kita ngobrol-ngobrol, coba ketemu keluarga, acara family apa gathering atau keluarga inti. Ya seringnya itu membicarakan dunia, punya aset apa, anak berapa, anak juga dunia kan, untuk kebangga-banggaan. Sudah bangga-bangga duniawi ya. Anaknya banyak itu sudah bangga, apalagi anaknya bisa menjadi pejabat atau kaya, lebih bangga lagi. Jadi sebut-sebutkan, dan kalau merupiah itu diceritain anak saya, startup, sudah begini. Gak ada yang nanya berarti, ya. Lebih bangga anak yang mentereng atau jabatan duniawi dibandingkan anak yang mau berdakwah. Ini masalah, ya. Jadi punya anak itu untuk apa gunanya untuk agama? Nah, itu yang dipikirkan, ya. Disiapkan untuk melanjutkan tugas dakwah. Karena itu nggak bisa itu langsung aja. Nanti kalau gede biar berdakwah, nggak bisa, harus dipersiapkan. Ulama itu tidak lahir begitu saja, tapi di kader, ya. Melahirkan itu ya kaderisasi, bukan menunggu saja begitu, enggak akan ada. Jadi kaderisasi ulama harus diprogramkan, ya. Nah, kalau di keluarga itu bisa, ya, bapaknya ya kepala sekolahnya, ibunya guru, ya, atau madrasahul ulam, kalau ibu punya cukup, ya aman negara. Setiap keluarga memproduksi anaknya yang menjadi pejuang, anaknya yang mau berdakwah, nggak nyusahin negara, nggak jadi masalah kriminal dan seterusnya. Nah, dakwah yang menjadi ruh dalam hidup, ya. Orang dakwah itu begitu, ya. Nggak harus kuliahnya fakultas dakwah, nggak mesti. Ya. Kadang orang itu umum kuliahnya malah aktif berdakwah, ya. Jadi nggak jaminan, ya. Oleh karena itu boleh juga santri kalau belum semangat dakwah berdoa, Allah, ya, berikan kepada saya semangat untuk mendakwahkan agama. Boleh minta apa sih, ya. Lagi di waktu-waktu yang mustajab, biar dipekerjakan, ya, biar dipakai oleh Allah untuk iqamatuddin, menegakkan agama. Kemudian kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini ngeri, ya, ngeri. Surah diingat surah Al-Anfal ayat 25. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wattaqau fitnatan la tusibana alladzina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ditulis dari surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Dijaga dirimu, ya. Hati-hati, pelihara dirimu. Takwa itu yang memelihara. Maknanya wattaqu fitnah, dari siksaan. Fitnah di sini tafsirnya adalah siksaan, berarti apa? Azab, ya. Yang mana Allah turunkan azab la tusibanal ladzina dzalamu. Yang Allah turunkan musibah, siksaan, azab kepada orang-orang yang zalim. Yang mana orang zalim ini tidak khusus dia saja yang diberikan musibah azab. La tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Lah hanya khusus orang zalim. Berarti apa? Semua manusia. Kalau orang itu menurut istilah Quran mukmin, muslim, muhsin, munafik, apalagi kafir, zalim, fasik, apa istilah-istilah lagi. Itu semuanya sama akan menerima apa? Azab. Berarti gimana? Pan
Jadi yang santri, yang guru, yang penjahat, perampok, yang maling, yang ustadz, yang kiai, yang ustazah, semuanya sama. Yang pengusaha, yang pedagang, sama apa ini? Sama akan mendapatkan azab. Kita disuruh memelihara diri, hati-hati, ya. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassa. Azab itu menimpa tidak khusus kepada orang yang zalim, ya. Zalim li nafsi juga bermakna yang maksiat, dia menzalimi diri sendiri dengan tidak taat kepada Allah, ya, meninggalkan perintah, itu zalim kepada diri sendiri. Bisa jadi dengan tidak taklim, tidak memberikan makanan hati, ya, makanan akal, yaitu ilmu, dia bisa zalim. Akhirnya dia berbuat maksiat, pada akhirnya nanti apa? Diazab lantaran kebodohan. Bodoh karena tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Ya zalim, ya malas. Hingga kemudian, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Anallaha syadidul iqab. Jadi diiqab, ya, dihukum atas pelanggarannya. Ya, Allah lebih keras lagi. Pelanggaran-pelanggaran di dunia ini udah sakit, ya, pukul, ya. Kalau melanggar, apalagi di akhirat nanti disiksa. Ya, bentuk siksaannya apa? Dibakar di antaranya, ya, dengan panas api yang 70 kali panas api dunia yang meleleh, ya. Kakinya kena apa? Batu kerikil neraka, kepalanya mendidih, itu paling ringan azab, ya. Ada orang nggak sholat disuruh mendaki lembah, namanya lembah itu lembah api. Ketika apa? Ketika tangannya mendaki, itu tangannya langsung leleh. Pas ditarik, tangannya utuh kembali. Begitu. Jadi jangan dikira kalau sudah diazab terus mati selesai, hidup lagi masalahnya. Ya, diazab lagi. Belum lagi buah zakum, makanannya seperti biji itu apa? Jarak apa yang dondong tapi itu tajam gitu. Serabut-serabut, nggak kenyangin, nyangkut di tenggorokan, nggak bisa. Kalaupun ada air yang lewat dingin, nggak bisa untuk diminum. Seperti itu. Belum lagi nanah, kolam-kolam itu air itu nanah dan darah. Begitu gambarannya azab neraka yang kemudian ditimpakan bagi orang-orang yang zalim tadi. Jadi azab Allah sangat pedih, ya. Nah, ketika di dunia ini kita lihat akan dipergilirkan lagi, akan terulang kembali dosa-dosa umat terdahulu dilakukan oleh umat sekarang, azabnya pun akan berulang, ya. Jika azab diturunkan pada satu tempat, maka itu akan juga menimpa semuanya, baik orang soleh, ya, atau orang fajir, orang takwa, atau orang yang ahli maksiat, semuanya sama akan menerima azab. Maksud ayat itu begitu, ya. Karena itu kita harus melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, menjadi kewajiban, ya, program hidup, ya. Tidak ada orang lahir dengan memiliki ilmu, ya. Dengan memiliki ilmu, innamal ilmu bi ta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Semakin banyak yang lahir, apa semakin banyak yang meninggal manusia di dunia ini? Yang lahir pasti layak labuna, saya nggak mengerti apa-apa, ya. Kecuali itu kamil, ya, bayi, ya. Bisa apa? Dia harus sekolah, dia harus diajari ilmu, ya. Tidak mungkin dia bisa paham dengan sendirinya. Santri sudah mengalami belajar terus full, ya, waktunya dipadatkan full. Itu saja masih ada ilmu-ilmu yang belum bisa dipelajari. Apalagi bayi itu dibiarkan begitu saja, ya, biarkan begitu saja, rusak sejadi-jadinya, ya. Orang itu entah jadi orang apa. Oleh karena itu kita harus menyiapkan gurunya, ya, muallimnya, muadibnya, murabinya,
harus ada. Kalau tidak, manusia itu akan cenderung mengikuti hawa nafsu. Ya, anak-anak yang dididik tanpa ilmu, atau yang sekarang ini musibah corona belum selesai, entah kapan akhirnya anak-anak itu belajar daring, ya, kalau bisa ditanamkan nilai melalui daring, nggak bisa. Nilai apa? Susah. Maknanya apa? Bisa jadi kualitas keilmuan, keagamaan dan adab merosot setelah belakangan ini apa? Wabah yang berkepanjangan ini. Ada nggak guru-guru yang nggak ngeluh, ya? Sama ya, kalau kita tanya pimpinan pesantren, kepala sekolah, wali kelas, guru-guru secara umum itu sangat pusing, ya. Pusing ada curhat dari Pak Karto, pusing saat omongannya susah dijaga, ya. Bahasanya prokes, bahasa gaul, ikutin HP, ikutin apa yang dia lihat. Nanti. Karena itu para santri, tantangan ke depan semakin berat, ya. Tantangan ke depan semakin berat, beban dakwah ini semakin berat. Sementara tidak sedikit, ya, tidak sedikit dari orang-orang yang awalnya mencoba-coba mungkin berdakwah itu, kemudian dia gugur, futur di tengah jalan, berjatuhan di jalan dakwah. Ya, ada orang-orang yang dulunya mau berdakwah kemudian berhenti tidak berdakwah lantaran beratnya. Dengan berdakwah dia ekonominya hancur, bisa jadi. Dengan berdakwah dia kemudian keluarganya nggak keurus, ada, ya, atau istrinya tidak sabar, kapan mau beli mobil, seperti ini terus, ya. Sudah capek suami saya, uangnya nggak ada, waktunya sudah habis. Kalau guru padat betul jamnya, ada lagi buat laporan, ya, gajinya cuma segitu. Pas akhir bulan, akhir segalanya udah kasbon, malah pertengahan bulan udah nggak ada. Tak kuat begitu itu lama-lama, ya. Jadi awalnya coba berdakwah. Ini yang mau jadi dai secara ikhlas, santri pun ini sudah dikondisikan, diprogramkan, didoakan supaya mau berdakwah. Coba yang hati nuraninya ingin menjadi dai itu yang mana yang secara sadar, ya, sukarela dan mau jadi dai. Ya tentu harapannya full timer, karena dai-nya kurang, ya. Di dunia ini kurang. Yang ngurus agama Allah itu siapa yang kebanyakan kan sekolah perguruan tinggi, lulus kerja zona aman, ya. Ekonomi biar stabil, bahkan kalau meninggal punya pensiun. Mikirnya begitu. Pensiunan supaya apa? Aman hari tuanya. Nah ini, kalau masih seperti itu, kita bisa pastikan semakin sedikit dai yang ada. Nah, oleh itu santri, keadaan seperti itu tidak boleh dibiarkan, ya. Maka kita harus menguatkan keimanan kita. Dalam hal ini supaya kita mantap terus berdakwah dan kita paham, ya, dampaknya atau sebab-sebab azab itu turun itu karena apa, ya. Tulis, mengapa terjadi musibah atau azab. Yang pertama, adanya kemungkaran yang merajalela, baik kesyirikan. Ada yang mau memberantas kesyirikan secara spesifik berurusan dengan dunia klinik, perdukunan, ya, penyembahan berhala, patung-patung, kalau nggak perukiah. Secara ini praktis, langsung praktek dia membuang jimat, membakar keris, ya, benda-benda keramat.
Ada selain berukiah? Nggak ada. Kalau ustadz di masjid dia hanya nahi mungkar, ya nggak boleh ke dukun. Tapi belum pada tataran apa konkret dan juga solusi. Ya sekarang kalau orang nggak sembuh ke dokter kan pusing, masyarakat menawari itu Pak ke orang pinter ini, ke ustadz dukun ini, ya, kiai putih, apa dukun putih ini. Akhirnya dia apa kata orang diikuti. Akhirnya kesyirikan yang terjadi, ya sehingga perlu kalau tidak mau tidak boleh ke dukun terus kemana, ya terus kemana? Kalau dicek, din benar din sanggup menjadi perukiah din. Oke, gede anak sendiri saja kader biologis saja ini apa nggak mau gitu. Kalau anak itu senang, kalau abinya sedang ada praktek rupiah kan dia ikut, enggak, ya. Ada juga mungkin orang tuanya takut nanti cepat mati rupiah. Perang melawan jin lama-lama sakit mati sudah banyak, ya masih 40 tahun, ya. Belum nyampe mah. Nggak ada yang melanjutkan. Berarti bisa dibayangkan ini sampai namanya apa itu balap MotoGP di Mandalika sampai ada kesirikannya biar pawang hujannya jebol banjir, ya. Nah, itu juga kesirikan pawang hujan. Belum lagi anak-anak ini ya zodiak tahu kan lahir bulan ini Januari Februari itu ada nama-nama ramalannya, itu juga kesirikan. Apalagi belum lagi urusan kemungkaran kemaksiatan. Kalau dirinci durhaka, seorang ustazah pun ya di Mbak Okta umpamanya tahu-tahu pulang udah disiapin suami sama siapa Bang? Sama bapaknya lah yang punya kuasa otoritas menikahkan. Tahu Mbak Oktanya nggak cocok, gunakan nggak? Menjurat tuh seorang ustazah dari pondok berdakwah nggak terima dijodohkan, itu bentuk kedurhakaan. Akhirnya apa? Murka, nggak mau kabur, atau ya dia punya pilihan sendiri maksa, macam-macam, ya. Ini itu nanti apa kalau sudah menikah punya anak sekian tahun ada masalah, temu saya coba diingat-ingat kenapa rumah tangganya rawat begitu. Dulu disetujui enggak? Dulu memulai rumah tangga dengan kedurhakaan apa enggak? Melawan, iya, baru, ya. Akhirnya apa? Tersadar sebab seluruh dosa itu akan dibalas di akhirat pasti, ya. Di dunia kadang Allah mau membalasnya yaitu dosa durhaka itu cash. Kalau dosa yang lain tergantung ya Allah mau atau tidak, tapi yang pasti dosa durhaka kepada orang tua itu cash, ya, di dunia itu. Kemaksiatan apa tadi? Kemungkaran, merajalela. Kalau seperti itu juga diturunkan lagi durhaka ini. Anak-anak bukan masalah jodoh ya, masalah yang lain. Ngawang sama orang tua. Wala takula ufin wala tanharhuma. Tadi udah ukurannya durhaka apa? Kalau bantah orang tua. Wala takula ufin, dan jangan kamu berkata disuruh umi anak nyapu umi nyuruh terus piket terus ya kotor terus. Gak ada istilahnya di akhirat nanti. Kalau sudah menginjakkan kakinya ke surga itu baru aman. Gak ada lagi sholat, gak ada lagi puasa, gak ada lagi piket, gak ada berak, gak ada apa haid, yang gak ada yang kayak yang bau gak ada di surga, semuanya kenikmatan. Ya, mau makan buah apa aja ada di pondok terbatas. Kerjaannya gak ada yang selain kenikmatan. Minumannya madu, di dunia nggak bisa beli madu, jadi mahal. Sungai itu tajri min tahtiha al-anhar, itu mengalir, sungai-sungai itu madu, ya. Maka itu ya bersabar, ya. Nah kalau diturunkan sekedar bantah orang tua,
disuruh ngaji, oh ini ya. Anak-anak begitu banyak kan, ampun ya. Lawan Ustaz, ada yang Abdullah itu mau membacok bapaknya, karena nggak dibeliin HP. Coba, kalau seperti ini tiap rumah banyak kedurhakaan, berarti apa? Ya sangat pantas kalau di desa itu, di kecamatan itu, di tempat itu akan turun azab. Belum kalau lagi kita tengok di pasar orang yang menipu, apa itu yang kalau mutawifin apa paling banyak itu mengurangi takaran. Ya, gimana bunyinya? Alladzina idza wa yaqulul mutawifin nasi yastawbun. Ya, kalau dicek juga itu orang mengurangi timbangan, ya, mengurangi isi atau penipuan yang ada beli itu nggak sesuai, ya kan? Ada beli baju yang dikirim sabun online. Itu ada paman saya, waduh, beli online mungkin asal aja ya, ternyata yang dikirim bukan baju, nggak bisa sabun, ya, penipuan atau malah kayaknya untuk apa, entah uangnya malah hilang atau gimana itu, ramai di Facebook ya. Orang dikirim uang tapi mau diambil apa, biar apa, terjerat pinjol. Kalau seperti itu dosa-dosa hampir di setiap rumah yang kemudian tidak ada dakwah, gimana? Ya sangat pantas gitu. Ya sangat pantas kalau turun azab. Jadi kalau ada musibah itu wajar-wajarnya, malah Allah istilahnya masih sayang kok musibahnya nggak dari dulu, harusnya udah dari dulu gitu. Ya, udah dari dulu. Untung aja musibahnya azabnya apa? Baru sekarang, aslinya nggak pantas dari dulu. Apabila tahu ya hakikatnya orang-orang yang bermaksiat itu. Kemudian ya, ketika itu dikisahkan oleh Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah mendatanginya dalam keadaan terkejut seraya berkata, La ilaha illallah. Celaka bangsa Arab karena kejelekan yang telah mendekat. Hari ini telah dibuka tembok Yajud dan Ma'jud seperti ini. Beliau melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuknya. Kemudian Zainab radhiyallahu anha berkata, apakah kita akan binasa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Padahal di sekitar kita ada orang-orang yang solih. Belum jawab, ya. Jika kemungkaran itu sudah merajalela, nggak ada gunanya lagi. Ustadz yang ada ini semuanya diazab. Santri yang mau jadi ustadz itu kalau membiarkan kemaksiatan suka dipanjang itu, nanti kalau suka nggak berdakwah itu, walaupun ada orang soleh tetap saja azab kubur. Udah pasti ya. Mana zala bala'un illa bidzambin wala rafa'a bala'un illa bitaubah. Tulis santri. Ayo, tulis hadis. Tidaklah musibah itu menimpa kecuali disebabkan dosa. Dan musibah itu tidak akan diangkat kecuali dengan ditaubat. Taubat. Musibah turun, bala turun karena apa? Dosa. Tidak dosa. Wala rumi'ah, diangkatnya dari bala itu, musibah itu dihentikan, ya. Saya hujan nggak berhenti itu hujan kalau orang pada bertobat. Coba lihat itu kalau ada video-video ini apa musibah, gimana biar Allahu Akbar gitu. Ada yang azan juga gitu. Ngapain azan gitu? Azan untuk sholat gitu. Ngapain azan gitu? Saking bingung dia taunya azan. Enggak ada. Justru apa kalau ada musibah ya innalillahi wa istighfar, ya, supaya berhenti. Kalau ada azab istighfar. Ya. Bukannya
wah nggak karu-karuan, panik. Pas begitu kita lihat manusia fitrah rububiyahnya, bertauhidnya muncul, ya kan? Tapi kalau pas nonjok Revan ini apa Tata, ya nggak ingat Allah lagi, cek kanan ya Pak. Mau badan gede dikit biar nggak ditonjok Pak. Lurus terus ya. Rizky mana ini? Oh ini. Ya gini. Aman ya. Rambut baru, semangat baru. Iya. Tapi ini dipukul. Jadi udah hijrah ya ini. Tadi di pagi udah ada lagu baru kan. Lagu apa tadi ya? Oh, apa tadi? Nangis apa lagi? Coba ya, santri perhatikan. Mana salah balaun illa bidzambin wala rufi'a balaun illa bitaubat. Tobat ini amalan tasyiatun nafas. Beri kemana? Enggak jemput Mirzal. Udah enggak? Ini mau jemput. Taubat ini kapan? Juga. Kapan taubatnya? Pis, taubatnya kapan pis? Din, taubat itu kapan? Selain kalau bersalah ada waktu yang khusus, adab kepada diri setiap hari. Malam lah bagusnya muhasabah itu, nggak nunggu akhir tahun. Ini akhir tahun terlalu banyak dosanya. Akhir tahun biasa aja ya. Gak ada ritual khusus. Jadi tobat setiap malam. Setiap malam itu ngitung dosa ya. Ngitung dosa, hari ini sudah melakukan dosa apa, kemudian bertobat ya. Malam itu agenda malam ya. Seperti itu, jangan nunggu ya, jangan nunggu Lebaran minta maaf, wah kelamaan, belum meninggal orangnya. Dia kalau sampai umurnya, bulan Syawalnya buat dosa lagi ya, gimana itu? Atau nunggu Ramadan ya, ada saya sering dapat itu, minta maaf sudah mau bulan suci Ramadan, padahal sama dia itu nggak pernah ada amal apapun, dari orang nggak pernah ketemu. Lu minta maaf kapan? Ya, nggak perlu. Orang nggak punya ilmu aneh-aneh. Minta maaf itu kapan salah? Kalau berseteru 3 hari harus berdamai. Kalau nggak berdamai, nggak minta maaf, dua-duanya dosa sampai dia berdamai. Ya, haram hari ke-4-nya kalau masih bermusuhan. Batasnya 3 hari. Kemudian yang kedua, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai sebab turunnya azab. Yang pertama tadi apa? Kesyirikan, kemaksiatan, dosa. Yang kedua, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ini akan menyebabkan turunnya azab. Sekolahnya ditutup, berarti gimana? Lembaganya itu kan lembaga untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ruh nyawanya itu, ya. Jadi pelajaran-pelajaran itu ya isinya, kalau pelajaran IPA pun Mbak Ayu, supaya orang itu bisa menjaga alam dan tahu Allah yang buat, tauhidnya nyampe. Jadi imannya semakin meningkat, dan setelah belajar itu harusnya dia taat kepada Allahnya diwujudkan gitu. Kekuasaan Allah, ayat-ayat kaunnya bisa dia pelajari ya, termasuk pelajaran yang lain, jika bermuara pada penguatan iman dan takwa ya. Meskipun sekolah itu pelajarannya umum atau ilmu fardu kifayah, bukan yang fardu ain. Apalagi kalau ilmunya fardu ain, ilmu agama, ya sudah jelas ya, harus dia menghasilkan peningkatan keimanan dan ketakwaan. Catat ini ya, sejak kecil ingat ya, entah bisa dengarkan ceramah ini lagi atau tidak ya. Kalau yang ceramah meninggal kan selesai ya. Tulis din ya. Masalul qaimi ala hududillah, artinya aja nanti kalau sepanjang.
wal waqi fiha kama sali qaumin istahamu ala safinah. Tulis Indonesianya. Perumpamaan orang yang menjaga larangan-larangan Allah dan orang yang terjatuh di dalamnya adalah seperti orang yang mengundi untuk mendapatkan tempat mereka masing-masing di dalam kapal. Ringkasnya, orang yang berdakwah itu seperti orang yang melihat orang yang berada di atas kapal. Ini sama-sama naik kapal, sama-sama naik kapal. Kemudian di dalam kapal itu kita lihat ada orang yang duduk di mana kapal itu kan pasti bertingkat, ya. Wa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum aswalaha. Sebagian penumpang kapal duduk, dia berada di atas, sebagian berada di bawah. Kita ini dakwah ini berada naik kapal. Naik kapal ini umpamanya kapal. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Umpamanya kita ini di atas, ya. Yang di bawah ada orang juga naik kapal itu, ya. Kemudian apa? Sebagian mendapat tempat di bagian atas kapal, sebagian di bawah. Orang-orang yang berada di bawah jika ingin mendapatkan air minum, mereka melewati orang-orang yang atas. Dia harus ke atas, jangan dia motong kompas atau langsung bolongi pinggir kapal itu, ya. Andai kata ia melubangi perahu atau kapal itu dilubangi untuk mendapatkan air minum, maka kita tidak akan mengganggu mereka yang ada di atas. Yang di bawah itu pikirannya nggak mau ganggu, nggak mau susah-susah ke atas, dia mau cari air itu di bawah, dibolonginya itu kapal itu. Nah, jika orang-orang yang di atas membiarkan, berarti ustadznya, dai-nya, orang yang tahu bahayanya kalau dibolongi kapal itu, dilubangi kapal itu, dibiarkan, maka apa yang terjadi? Semuanya akan tenggelam. Jelas, Nabi memberikan amsal, permisalan seperti itu, perumpamaan. Gimana konkretnya? Ada orang maksiat dibiarin sama santri yang tahu, dibiarin sama guru yang tahu, dibiarin sama orang tua yang tahu anaknya maksiat, dibiarin. Sama begitu, sama dengan membiarkan apa? Kapalnya dilubangi. Akhirnya apa? Ketika itu dibiarkan, yang terjadi kapalnya akan tenggelam. Kalau dibiarkan maksiat, tidak ada sekolahan, lembaga pendidikan, tidak ada masjid yang kemudian menyebarkan agama, melarang kemungkaran, ya bisa dipastikan di situ akan tenggelam. Kalau tenggelamnya ini kemudian Allah dengan menelan ditelan ke dalam perut bumi, ya bisa aja hilang gitu, ya hilang. Tahu-tahu rumahnya masuk dalam tanah, sangat mungkin. Atau ditenggelamkan dengan air banjir, ya, atau diratakan dengan gempa, atau diratakan juga dengan badai angin. Nah, suka-suka Allah memberikan azab atas perbuatan dosa. Kemudian juga masih ada yang memberikan sesaji, sapi, kerbau, ya, tumbal-tumbal begitu. Maka itu bahayanya, ya, bahayanya kalau tidak ditegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Ini penyebab apa? Azab turun, ya. Nah, kalau itu bergeser sekolahan menjadi bisnis, ya nggak ada amal nahi munkar di situ. Di situ cuma jualan ilmu, ya, jualan ilmu. Gak ada yang ditolong, gak ada yang dibantu, anak yatim gak ada, ya.
semuanya hanya supaya untung. Atau guru-gurunya mulai males, ya, banyak ada satu yang udah. Kan umpamanya anak 20 tapi anaknya nurut semua, ya, Mbak Ayu ya, Mbak Ayu belum tahu ya Mirza, nah, ini Bapak Mirza, nurut gitu ya, dikumpulin gitu ya. Kan enak juga ngajarnya walaupun 24 gitu ya. Tapi ada satu yang super, satu itu udah nyampe-nyampein energi kita sampai kayak ngajar 20 anak. Terus kayak gitu kita malas. Padahal semakin sulit beramalnya, mengajarnya, semakin besar pahala. Karena ada kebosanan begitu ya. Kalau memang nggak pengen, itu mesti hanya coba-coba itu nggak lama. Dia bukan asli sebagai pendidik, dapat tantangan begitu, masalah gitu ya udah mundur teratur, ya, berhenti, pusing. Kalau punya jiwa terpanggil ini tantangan, Allah memberikan. Ini kita Allah juga modelnya kayak gitu, nakalnya umpamanya ya, ini menjadi ladang amal, ruang kita untuk beramal soleh. Termasuk yang nahi mungkar ini bisa urusannya dibenci, dibunuh, ya. Kalau kita melarang orang maksiat sementara dia pengennya maksiat hidup, kita larang, ya jelas. Tak sedikit yang dipenjara, ya, untuk resiko akan dibunuh dari dia sebabnya berdakwah itu. Kemudian Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan dalam hadis ini terdapat pelajaran yang bisa dipetik, di antaranya datangnya azab tersebut dikarenakan dosa. Apa? Azab itu dikarenakan dosa. Terus saya baca itu nih. Campur-campur dong. Nanti ada waktunya baca sendiri. Datangnya azab tersebut karena dosa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, dan juga disebabkan oleh tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar di tengah mereka. Dosa-dosa guru apa ya? Ledor ya, biarin santrinya ngobrol ribut. Atau ini, korupsi di pendidikan ada nggak korupsi di pendidikan? Apa contohnya? Dulu kan ada kuliahnya coba ya, pendidikan anti korupsi. Pernah juga. Dan bingung ngasih contoh, terlalu banyak contohnya. Semuanya korupsi, mulai dari masuk kuliah bisa nyogok, ya kan? Lulus bisa nyogok juga. Lagi beli nilai, ya, bimbingan di rumah kayu. Itu apa itu? Ya, mengirim hadiah-hadiah kepada dosen sebelum lulus. Masih ada pembedaan, kalau setelah lulus nggak ada hubungan dengan nilai, mungkin hadiah. Ada sarung, ini nggak ada urusannya, dia nilainya tetap jelek juga. Jadi kalau bisa ditolak untuk menjadi IFA, kemuliaan. Kalau sebelumnya jelas nggak boleh. Ada yang minta flash disk, bukan flash disk. Flash disknya rupanya nggak balikin. Ada yang curhat begini, macam-macam. Nah ini, kalau sering dikasih, ini Mbak TK ini, guru TK, dikasih roti sama walinya, dengan nilainya jadi besar. Ini apa? Ayah yang nggak kasih roti, ayah nggak kasih roti, nanti nilainya kecil. Bahaya itu. Urusannya nggak adil, ya, tidak objektif, ya. Tapi kalau keyakinan guru dalam menilai, ya, itu memang kalau soal esai itu subjektif, tahu dia. Guru harus bertanggung jawab kalau dia kasih nilai 70, yakin pantas kasih nilai 80 dan seterusnya. Ini nggak asal, ya, nggak asal. Ya memang harus bisa tahu, itu yang malas, terutama malas. Tadi pertama sudah kirimkan itu, yang TK belum, kelas 1 belum, filenya bisa ditiru nggak apa-apa. Itu juga diantaranya, ya, kita harus tahu sebagai guru, wali kelas, global perkembangan, ya,
kemudian hambatan-hambatan harus tahu, harus jujur di situ memberikan penilaian. Ya. Kalau Zahid mana Zahid? Tolongan nih. Kalau kita ya tidak jujur ya kita sudah melakukan maksiat di lembaga. Akhirnya apa? Ya nggak ada hasilnya pendidikan. Mau maksiat, ya. Mau maksiat saja yang ada ini ya dosa. Ya. Ada hadis lagi, ya. Innan nasa idza ra'ahu dzalima wa lam ya'khud ala yadayhi aw syak'an ya ummahum Allahu bi'iqab, ya. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya jika manusia melihat kemungkaran, kezaliman, coba kalau santri ini ada nggak yang uasnya kemarin yang udah langsung ambil doa yang jelek, juling, nggak apa-apa. Kalau bisa juling betulan, biar yang lain nanti takut nyontek, ya. Itu lagi. Kalau kezaliman di sekolah ya itu nyontek, dibiarin maksiatan. Ya. Kalau santrinya kan memang begitu, dia digoda sama setan. Gurunya yang harus tegas, ya, pastikan. Orang dari pengawas ujian itu malah diawasi sama santri, ya. Kalau pengawasnya ke sana, aduh, aman sebelah sini. Malah diawasi. Jadi santrinya malah ngawasi gurunya, kebalik. Gurunya sedang menikmati baca WA atau dengerin apa, asik sendiri dengan HP. Artinya ngawasi guru. Jadi kalau UAS begitu, UAS itu kan nambah dosa akhirnya. Apalagi kalau dipesan ke pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris, dipesan nilainya harus 65, 70. Gimana coba? Kalau sekolah pesan begitu, kalau dinas pesan begitu, bantulah biar 70 gitu. Terus gimana? Itu ada yang keluar dari PNS gara-gara begitu. Seorang yang jujur, idealis, ya keluar karena ditekan dari kepala sekolah, dari swasta. Jadi urusannya hidup ini memang mempertahankan keimanan, idealisme, itu diantaranya ujiannya. Nggak langsung dibiarkan begitu saja enak-enak. Ya mau tetap. Paling kalau saya itu mahasiswa nggak layak lulus, nggak saya luluskan. Tapi tahu besok wisuda dia. Terus siapa yang lulusin? Kalau kayak gitu kan saya resign dari situ, begitu aja. Ya, kita nggak punya kuasa sebagai dosen itu kan nggak ada artinya apa-apa. Kalau punya jabatan dia, itu dia keluar. Tahu besok wisuda, wisudanya di hotel, dari kuliahnya nggak akan keluar. Bayarnya segitu mahal. Di situ juga nganggur juga, siapa yang masih kerjaan? Kok tega begitu, ya? Termasuk ustadz juga ada yang model begitu ini. Tahu-tahu udah juga kapan kuliahnya. Bingung. Kuliah berdarah-darah aja belum tentu paham. Lalu kalau S1 lebih banyak lagi, kampus-kampus itu pusing dia cari mahasiswa. Kuliahnya sebulan sekali. Dirapel. Bayar 15 juta lulus. Ada begitu banyak. Bandingin itu yang kuliah Senin sampai Jumat. Bolak-balik. Kadang pagi, kadang sore. Kalau Bapak Mbak Ayu ini mencari rekor mungkin semester berapa? Apalah, juga paling lama, masih abadi. Di sini lagi dilanjutin Nabi Hasan nih. Jawab nih Mbak Fitri, kita Nabi Hasan semester. Oh protes, saya nggak semester 13, semester 11. Beda tipis. Dari lulusan sampai nggak lulus sih. Mestinya nggak mulai sepeda dari Kosma itu dari Antasari lewat sini. Saya di sini kelasnya sana. Ini sekarang nggak lulus. Fitri diingatkan, sampai akhirnya bawa Pak Fitri kan saudaranya apa tetangganya. Lalu lulus, apa masalahnya?
Seperti itu orang kuliah. Ini kalau orang udah dilatih aja dari wisuda, fisiknya udah ada. Kayak itu mau buat sekolahnya bingung gimana cara buatnya. Nah ini baru nanya-nanya, buat ini macam gitu, nggak boleh potong kompas. Mungkin niatnya baik, ya, tapi caranya. Nah kalau kita sudah nggak mau berdakwah, sementara kita punya senjata itu apa? Senjata kita doa. Ternyata kalau kita tidak berdakwah, dampak berikutnya doa tidak dikabulkan. Kalau kita tidak beramal ma'ruf nahi munkar, apa bis? Doa tidak dikabulkan. Kita kan nggak punya harta, nggak punya apapun lah, tapi asal kita masih punya doa, sehingga Allah kemudian menjawab permintaan kebutuhan kita. Nah, kalau kita nggak punya doa, kita nggak punya segala-galanya. Doanya makbul, tak makbul, ya. Doanya mercon, gitu, Mbak. Tidak tahu nggak mercon, nggak jelas. Yang lama di Jawanya berapa lama itu Mbak Indah? 7 tahun. Orang Lampung dari Jawa, ya. Jawanya Jawa Parah itu tengah apa timur? Baik. Yang kedua, mendapat laknat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak mau berdakwah dilaknat. Seperti orang Bani Israel, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir Bani Israel telah dilaknat dengan lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Apa sebabnya? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sebabnya cuma mereka apa? Neraka, asaw, maksiat dan togo, apa namanya? Ya'tadun, melampaui batas. Wa kanu yatanahawna amungkar fa'aluhu tapi sama kami yang malu. Mereka satu sama lain sengaja tidak melarang. Ini pentoleransian kemaksiatan. Gitu. Kita bersepakat, ya. Nah, siswa ini saya tes. Mana kalau kita pulang sekarang, masih setengah jam lagi kuliah. Senang gitu. Ya, ini namanya kemungkaran yang ditoleransi bersama. Kelakuan begitu, ya. Gimana? Setuju? Sama-sama setan. Nah, perilaku membiarkan kemungkaran itu dalam surat Al-Maidah ayat 78-79 menyebabkan laknat, ya. Allah akan melaknat mereka apa? Satu sama lain senantiasa tidak melarang. Kalau misalnya partai politik ini punya dosa kasus korupsi A, tokohnya, partai politik B punya dosa korupsi B, ini saling tutup-menutupi. Atau KPK-nya punya tersandera, jaksanya pengadilan tersandera, udahlah sama-sama punya dosa, diam aja lah gitu, banyak. Santri, kamu nggak punya borok, nggak saling melaporkan. Tapi Rizky sering melaporkan, wih itu orang begini, dia dapat hukuman, ya kan? Berarti mencegah kemungkaran ini. Senang Rizky ya melaporkan itu biar sama dihukum, ya, biar apa? Balas dendam, terselubung. Jadi kalau sama-sama yang awasi juga kelakuannya sama, jadi yang diawasi siapa, yang awasi siapa sudah sama saja, ya selesai. Sehingga apa? Kemungkaran itu merajalela, ya. Azab akan turun. Supaya bisa berdakwah ini harus punya ilmu. Gak ada. Kalau hanya sekolah biasa aja, pulang berapa dulu? Sekolah yang di biasa di luar pulang jam berapa? Jam 12. Ada sekolah sore kan? Sekolah sore masuk jam berapa? Setengah 1. Pulang jam 5.
Coba itu cuma separuh dari mondok sampai malam gitu. Nah kalau ilmunya, cara mencarinya ya banyak, ibarat orang mencari ilmu seperti orang berburu, waktunya banyak, harapannya dapat banyak. Dan yang lebih penting dari itu, dijauhkan dari pengaruh yang buruk untuk pendidikan, biar jadi. Kalau nggak dikondisikan untuk dalam lingkungan yang baik Islami, ya rusak aja. Saya belum share itu Umi Nazil. Kenapa kok sekarang mau didaringkan? Nazilnya ini di rawa, bahasa Jawa ini ngeluyur gitu apa? Ngebolang perempuan di rawa-rawa. Terus saya jawab, mancing mania, mantap. Langsung aja suruh mancing. Boleh iwak katanya. Wedokan nih boleh iwak. Perempuan keluyuran turut itu di tempat-tempat rawa. Ini ketenduk dia olah. Gimana kalau tenggelam? Jadi nazil gitu. Nazil. Ini bapaknya tentara paling pengen berpetualang nih ya. Ibunya ustazah ya, kan campuran bapaknya. Mamanya mau mati gitu. Jadi besok mau didaringkan, disuruh ke sini walaupun rumahnya jauh di Pacar Baru itu cukup jauh ya, tembusan Untung, hampir Masjid Amal lah kira-kira. Tapi dia belok. Jadi mulai tanggal 26 tuh Mbak Ana yang di WA belum sama Munazil. Oh, ya intinya dia mau advokasi dari Islam ini. Iya, memang nggak bayar ya. Iya, itu kan resikonya. Kalau dia sudah bengkok, payahlah kita panasin pakai las sakit ya, mental dia keluar, gitu kan logikanya. Nggak dipanasin bengkok terus. Nah besok itu nanti tidak masalah itu, apalagi pas hilang. Tinggal cara-cara cari ikan bisa ya. Ya, anak siapa saja itu sama. Yang kemudian tidak bisa dijaga dari pengaruh negatif ya sama. Barakallahu fiikum. Sudah berbahagia, sudah berkabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.